Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran online sosiologi kelas 12. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dan optimis dalam menuntut ilmu dan mencari wawasan agar kelak kalian bisa menjadi orang yang sukses. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori perubahan sosial. Apa saja teori-teori perubahan sosial tersebut? Mari kita simak. Kita awali dengan pembahasan teori. Menurut Jonathan Turner, teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Kenapa harus mempelajari teori perubahan sosial? Karena agar kita mampu menganalisis tentang fenomena perubahan sosial yang terjadi, bahkan suatu fenomena perubahan sosial yang akan terjadi. Selain itu, dalam membahas tentang teori perubahan sosial, harapannya agar kita mempunyai sudut pandang dalam menjelaskan tentang perubahan sosial di dalam masyarakat secara logis dengan dasar teori-teori tersebut. Perubahan yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia adalah perubahan dalam hal media komunikasi. Nah, ini ada beberapa gambaran-gambaran perubahan tentang media komunikasi. Dulu, orang-orang pernah menggunakan surat menyurat untuk media komunikasi dan informasi. Ternyata hal itu tidak cukup memuaskan bagi masyarakat sehingga ditemukannya sebuah telepon jaringan. Telepon jaringan ini bisa menjangkau orang-orang yang lebih jauh dan juga bisa menghubungi secara langsung. Kalau mungkin surat harus menunggu balasan dan waktunya cukup lama, sedangkan telepon rumah ini bisa lebih cepat daripada surat. Hal itu juga berkembang lagi. Ternyata adanya telepon genggam yang lebih mobile lagi, bisa dilakukan orang dimanapun saja. Dan hal ini pun ternyata mempunyai kecanggihan yang lebih dari telepon rumah. Dalam telepon genggam ini atau telepon seluler, hal ini dilengkapi dengan koneksi internet dan juga fitur-fitur yang lebih lengkap serta aplikasi yang mampu memudahkan pekerjaan manusia saat ini. Namun, hal itu juga tidak cukup sampai di situ. Ada juga perkembangan lainnya, ditemukannya media komunikasi secara teleconference atau menggunakan video call. Penggunaan ini lebih canggih lagi karena seseorang dimungkinkan bisa berkomunikasi secara audio visual selain mendengarkan dan juga bisa melihat orang tersebut yang sedang terhubung dengan kita melalui teleconference. Lantas, kita akan bahas teori-teori pertama yaitu teori siklus. Teori siklus perubahan sosial. Apa sih? Perubahan yang terjadi merupakan peristiwa dengan memandang sejarah sebagai serentetan lingkaran yang tidak berujung. Analoginya, roda selalu berputar ketika sepeda di kayu, seperti itulah gambaran teori siklus dalam perubahan sosial. Nah, ada fase-fasenya, di gambar bisa kalian lihat. Fase ini seperti spiral dan berulang lagi. Apa saja contohnya? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Mungkin kalian pernah melihat tampilan tren seperti ini. Nah, dalam teori siklus dikatakan seperti ini. Kemungkinan saja bisa terjadi tren yang dahulu pernah muncul itu bisa saja muncul kembali di tahun-tahun yang akan datang atau tahun yang saat ini terjadi. Dan begitupun tren yang muncul di tahun yang saat ini sedang terjadi, itu bisa saja muncul di kemudian harinya atau di kemudian tahunnya dan terus berulang lagi. Inilah penjelasan tentang teori siklus. Teori evolusi. Penjelasannya adalah
Masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Selain itu, proses perubahan yang terjadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, dalam perubahan teori evolusi ini dilengkapi menurut Hensley. Ada teori evolusi secara unilinear, yaitu perubahan yang terjadi melalui jalur perubahan yang sama dan melewati proses perkembangan yang sama juga. Ada juga secara multilinear, perubahan yang memiliki jalur berbeda untuk mengarah pada perubahan yang sama tanpa melewati tahapan perubahan yang sama. Dan dalam teori evolusi di sini, eh, secara gambar dijelaskan ada fase-fase perubahannya. Ada fase secara primitif, tradisional, modern, dan mungkin ada lagi tahapan yang lebih canggih lagi. Berikut ini penjelasan tentang teori evolusi unilinear. Teori evolusi unilinear dapat dicontohkan dengan perkembangan peradaban manusia dari primitif, tradisional, sampai modern. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa mata pencarian manusia pada zaman dahulu atau dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dari yang sederhana sampai pada tahapan yang modern. Dari yang hanya mengandalkan alam dengan berburu, mereka bisa juga memproduksi makanan sendiri dengan menggunakan teknologi dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan teori evolusi multilinear, setiap masyarakat akan memasuki dan meninggalkan tahapan perkembangan untuk menuju kehidupan yang lebih modern. Nah, dalam teori evolusi multilinear dapat pula Anda amati dalam kehidupan beberapa masyarakat perkotaan saat ini. Hampir semua masyarakat perkotaan dapat diklasifikasikan dalam masyarakat modern karena perkembangan industrialisasi. Akan tetapi, setiap masyarakat perkotaan tidak harus melalui urutan tahapan perkembangan yang sama untuk mencapai tingkat modern. Mereka melewati jalur berbeda menuju ke arah yang modern. Nah, itulah dalam perkembangan masyarakat kota menurut teori evolusi multilinear. Apakah masyarakat yang cenderung lebih cepat dalam menggunakan teknologinya, atau mungkin modernnya dilihat dari kemampuan mereka menggunakan teknologi, atau modernnya dilihat dari fashion atau cara mereka berpenampilan. Selanjutnya adalah teori konflik. Apa saja penjelasannya? Teori konflik dianggap sebagai perubahan sosial terjadi bisa karena adanya konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari konflik atau pertentangan bisa saja memunculkan tatanan sistem baru, bahkan kehancuran atau rusaknya sistem sosial. Yang ketiga, konflik bisa terjadi karena adanya pertentangan, ketidakadilan, dan ketimpangan. Contohnya, kita pernah mengalami fase kelam bangsa ini, yaitu pada tahun 1998, pada masa Orde Baru atau sebelum reformasi. Dan pada masa itu terjadi konflik di masyarakat karena dianggap masyarakat menentang pemerintahan Indonesia pada saat itu yang dianggap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga masyarakat merasa bahwa uh, ketidakadilan, terus banyak sekali kemiskinan, banyak sekali kejahatan-kejahatan, sehingga masyarakat memprotes hal itu kepada pemerintah, dan ternyata puncaknya terjadinya konflik dan bentrokan massa, dan akibat bentrokan massa ini munculnya korban-korban berjatuhan, sehingga proses yang ditekan dan dituntut oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga merubah tatanan sistem negara Indonesia yang awalnya dianggap banyak KKN, dan setelah itu pergantian presiden, pergantian sistem pemerintahan, dan itulah yang didasari tadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat sehingga muncullah pertentangan, sehingga konflik, dari konflik itu menimbulkan perubahan sistem. Bisa itu sistemnya baik, bisa itu sistemnya rusak atau tidak baik. Sebaliknya. Ini adalah teori fungsionalis. Nah, teori ini dimaksudkan adalah ketika terjadi perubahan pada saat ketika terjadi perubahan pada salah satu bagian dari masyarakat,
harus dilakukan penyesuaian pada bagian lain. Jika tidak, maka keseimbangan masyarakat akan terancam dan akan terjadi tekanan. Nah, ini saya ambil contoh. Contohnya adalah ketika perusahaan atau perusahaan industrialisasi, ketika pada saat itu dominannya dioperasikan atau dikerjakan oleh manusia, dan ternyata ditemukan teknologi-teknologi robotik dan lain sebagainya, hal itu digunakan untuk mempercepat dan menambah tingkat produksi industri. Tapi ketika awal mula diterapkannya, dianggap dengan keberadaan mesin-mesin robot tersebut, dianggap akan menyingkirkan peran dari manusia itu sendiri, sehingga dimungkinkan banyaknya pengangguran dampak dari berlakunya industrialisasi yang berbasis robot atau mesin canggih. Awalnya sempat pro kontra, tapi ternyata hal itu mau tidak mau harus dilakukan oleh pelaku industri. Karena memang tuntutan pasar untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dibutuhkannya alat yang canggih untuk meningkatkan produksi. Dan saat ini, yang awalnya manusia begitu kontra dengan keberadaan itu, akhirnya manusia itu sendirilah yang menyesuaikan sistem yang berlaku di industri. Yang awalnya sempat berlawanan dan muncul kekhawatiran, akhirnya ada beberapa masyarakat yang mengikuti perubahan tersebut, akhirnya mengikuti sistem dan mempelajari sistem operasinya. Bagi masyarakat yang tidak siap dengan hal itu, mereka akan tersingkirkan karena tadi mereka tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka tidak mempelajari teknologi dan akhirnya mereka tersingkirkan. Itulah teori fungsionalis. Demikian pembahasan tentang teori-teori perubahan sosial ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas dengan pembahasan ini. Ketika kalian tidak puas, harapannya kalian bisa mencari pengetahuan dan wawasan lain terkait dengan materi ini. Nah, kunci dari belajar itu seperti itu. Terus mencari tahu dan tidak puas dengan hal yang kalian dapatkan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.